Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Nada Ditya Fitri dengan NIM belakang 005. Perkenalkan, nama saya Eurika Chandra Juwita dengan NIM 22020144007. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Kurniawati dengan nomor NIM 22020144032. Nama saya Nadifa Ariandi dengan NIM 220201440. Akal manusia melahirkan berbagai cabang ilmu-ilmu pengetahuan. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Yang kedua, khazanah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, arah pengembangan iptek dalam Islam. Yang keempat, berperilaku sesuai Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan akal. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objek. Teknologi didefinisikan sebagai kemampuan teknik dalam pengertiannya yang utuh dan menyeluruh, bertopang kepada pengetahuan ilmu-ilmu alam yang bersandar kepada proses teknis tertentu. Ilmu dan pemikiran Islam memiliki dua sifat. Yang pertama, bersifat abadi atau perennial knowledge. Tingkat kebenarannya bersifat mutlak atau absolut karena bersumber dari wahyu Allah. Yang kedua, ilmu yang bersifat perolehan atau akhirat knowledge. Tingkat kebenarannya bersifat nisbi atau relatif karena bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat hubungan yang harmonis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Islam memiliki 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam surat Ibrahim ayat 24-25 terdapat gambaran keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah dan akhlak, dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iptek yang dikembangkan nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai khazanah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, iptek, dan ajaran agama. Satu dengan yang lain dijalankan dalam satu tarikan. Menurut Watt pada halaman 185. Pada zaman dahulu sudah ada perpustakaan umum di masa kejayaan Islam. Contohnya perpustakaan Al-Ahkam di Andalusia. Perpustakaan tersebut memiliki 400.000 eksemplar buku. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan juga tidak ditinggalkan, melainkan berjalan beriringan dengan ilmu agama. Pada zaman itu, pengetahuan dipandang mulia. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid. Hal ini menyebabkan seseorang leluasa untuk berpikir dan berpendapat dalam segala bidang. Kegemilangan Islam pada masa pertengahan tidak hanya mampu berkompetisi dengan bangsa barat, tetapi juga menjadi kiblat peradaban dunia disebabkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Hal ini meniscayakan seluruh umat agar memaksimalkan potensi diri dalam memahami ayat-ayat Allah, baik qauliyah, Quran dan hadis, dan kauniyah, alam semesta. 3. Arah pengembangan iptek dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk memahami elemen-elemen yang menyelidiki apapun hal terkecil, serta juga menggunakan benda-benda yang ada di bumi untuk kebutuhan masing-masing. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Dan telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Dengan kemampuan, akal, dan juga teknologi, serta ilmu yang dimiliki oleh manusia, manusia dapat meniru kemampuan-kemampuan makhluk yang ada di bumi. Seperti pesawat
yang dapat terbang di udara seperti burung. Manusia juga dapat menggali bumi seperti tikus dengan segala teknologinya untuk mengambil kekayaan-kekayaan alam yang tersimpan di dalam bumi, minyak, mineral, dan lain sebagainya. Ketundukan manusia bukan kepada alam atau segala yang tercipta di alam semesta ini, melainkan Sang Pencipta serta penguasa alam semesta ini. Pada ayat Al-Quran, Allama bil qalam, yang artinya mengajarkan manusia dengan pena. Pena dapat diartikan sebagai teknologi. Dalam Islam, segala amal perbuatan seorang muslim selalu dikaitkan dengan keridhaan Allah. Kemudian dalam masalah ibadah, senantiasa memperhatikan petunjuk dari Rasulullah serta Al-Quran. Tetapi, dalam menghadapi dunia yang terus berkembang, dalam kata lain adalah globalisasi, manusia memiliki kebebasan untuk berkembang juga, namun tetap memperhatikan batasan-batasan. Dengan adanya teknologi, kehidupan manusia menjadi jauh lebih ringan dan mudah. Namun tetap saja, segala kecanggihan ini tak lain hanya untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat tercapailah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu dengan subbab berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Dalam menghadapi perkembangan budaya, manusia dengan perkembangan iptek yang pesat perlu mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Menurut Behdi Gusyani 1995, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Yang kedua adalah kelompok yang mempelajari sejarah dan filsafat, ilmu yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Yang ketiga adalah kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Tokoh ketiga ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintrodusir istilah Islami ilmu pengetahuan. Konsep ini menyatakan tidak ada pemisahan tegas antara ilmu dan agama dengan ilmu non-agama, sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga iptek menurut Islam haruslah bermakna ibadah. Iptek yang dikembangkan di budaya Islam adalah yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitas, martabat manusia secara alamiah. Bukan iptek yang merusak alam semesta, bahkan membawa manusia ke tingkat yang lebih rendah martabatnya. Jadi, kesimpulannya, memanfaatkan perkembangan iptek untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran iptek menurut Islam adalah sebanding dengan kemanfaatannya. Iptek akan bermanfaat apabila mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhinya. Dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya. Dapat memberikan pedoman bagi sesama, dapat menyelesaikan persoalan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.